Pripanggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Cegah ngelantur, tim Corona Anies dirombak Jokowi. Pokdesi.siwot.com. Wabah COVID-19 efeknya sungguh luar biasa untuk Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Jika sebelumnya warga Jakarta nyaris nggak pernah mendengar kerja gubernurnya, kini berkat corona, Anies membuat banyak warga Jakarta terkejut-kejut. Seperti pengakuannya sendiri, kebijakannya kemarin-kemarin itu untuk memberi efek kejut. Sakarepmu dewe. Terus terang saja, setiap kebijakan Anies selalu membingungkan. Karena kok rasanya jadi nggak bijak ya? Apalagi belakangan ini, Anies semakin ngelantur karena punya wacana lockdown pula. Waduh, bahaya ini. Bisa-bisa Anies lupa kalau jabatannya itu Gubernur DKI Jakarta dan bukan Presiden Republik Indonesia. Nggak heran Jokowi, Presiden Indonesia yang sebenarnya, merasa perlu untuk mengirim Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mengingatkan Anies, anak durhaka, bahwa karantina wilayah atau lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mudah-mudahan si Anies nyadar dirinya bukan pusat. Pak Presiden telah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, kepala daerah harus konsultasikan dengan pemerintah pusat, kata Tito dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Selasa 17 Maret 2020, yang dilansir dari detik.com. Harusnya Anies malu hati karena ditelanjangi dan diingatkan dirinya nggak bisa asal ngebacot aja. Nggak bisa seenak hatinya teriak-teriak lockdown. Itu wewenang pusat alias presiden. Catat ya, presiden itu Joko Widodo, bukan Anies Baswedan. Lagian, apa nggak mikir bagaimana nanti dampak lockdown pada aspek ekonomi dan aspek sosial keamanan? Ingat, Jakarta ini ibu kota negara dan juga pusat bisnis. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimbas kepada daerah lain dan pastinya akan merepresentasikan Indonesia. Merasa Anies makin liar dengan fantasinya, Jokowi pun sigap merombak tim Corona Anies dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 sebagai pengganti keputusan Gubernur DKI nomor 209 tahun 2020. Lalu untuk menjalankan instruksi Jokowi ini, Anies mengeluarkan Pergub nomor 328 tahun 2020 guna membentuk gugus tugas. Gugus tugas percepatan COVID-19 di DKI baru seusai arahan Jokowi dalam Kepres. Terus bedanya apa sih setelah dirombak Jokowi? Beda. Kini lewat Kepres, maka tim penanganan corona di DKI Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saifullah. Juga merangkap sebagai Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD. Keanggotaannya pun kini selain beranggotakan PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga mengikut sertakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dari TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi, serta Pengadilan Tinggi. Selain itu juga dilengkapi dengan unsur yang mewakili Asosiasi Kesehatan, serta Asosiasi Media dan Kehumasan. Mantaplah langkah Jokowi, memastikan tim barunya ini bekerja fokus untuk memastikan virus corona dan penyebaran atau mata rantainya bisa diputuskan, khususnya Jakarta.
Informasi saja, ketika artikel ini dibuat Selasa 17 Maret, kondisi terakhir ada 172 orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. 9 orang telah sembuh dan 5 orang meninggal dunia. Ngerti dong, berbicara mengenai Jakarta, nggak bisa lepas dari wilayah lainnya, seperti Bekasi ataupun Tangerang, bahkan Bogor dan Bandung. Mobilitas penduduk Jakarta cukup tinggi, seliwar-seliwar ke tetangganya, sehingga potensi terjadinya lonjakan terjangkit itu memang ada. Oleh karenanya, penanganannya nggak bisa gegabah dengan main asal keluar kebijakan saja A, B, dan C, tetapi nggak memikirkan akibat dari kebijakan itu. Ingat, yang dipertaruhkan adalah nyawa warga Jakarta, jadi nggak boleh gegabah. Mungkin banyak dari warga Jakarta berpikir, kok Jokowi diam saja dan membiarkan Gubernur Anies kasihan merana sendirian perang melawan COVID-19. Buktinya, udah kelewat banyak tuh kebijakan yang dikeluarkan Anies, sedang Jokowi belum ada. Konyolnya pula, gara-gara COVID-19 nggak sedikit orang yang mendadak jadi kadrun. Dan paling kronisnya, berharap Anies jadi presiden menggantikan Jokowi. Hai. Tuh, amit-amit deh. Lihat deh tuh, kebijakan pembatasan MRT dan LRT yang berakhir tragis dengan penumpukan penumpang beberapa waktu lalu. Mikir, apa nggak jadi masalah justru terjadi penularan berjamaah? Kemudian penghapusan ganjil genap yang justru jadi batu sandungan lagi karena menimbulkan kemacetan. Tragis memang, karena mau ngapain pun Anies selalu kejedot tembok. Nah, saking sering kejedot itulah dikhawatirkan akan melahirkan ide-ide ngasal berikutnya. Contohnya, yaitu suara lockdown yang sayup-sayup mulai dinyanyikan. Ngertilah kita yang waras, belum ada sejauh ini kerja Anies yang dilakukannya tanpa kepentingan dan juga tanpa kehancuran. Makanya, dukung banget ketika Jokowi mengambil alih dan merombak tim Corona Anies, serta mengganti susunan keanggotaan dengan lebih bermutu. Berharapnya dengan keanggotaan tim yang lebih berwarna dari segala elemen, maka nggak akan ada lagi kekacauan ala Anies. Meskipun sebelumnya terkait COVID-19 sudah dikatakan oleh Jokowi bahwa pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pusat, faktanya Anies justru manggung melulu. Kasihan aja untuk mereka yang mengatakan Jokowi tidak ngapa-ngapain. Ingat, Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, dan urusannya itu adalah urusan nasional. Harusnya, jika kepala daerahnya normal, bisa kerja, nggak gila pamer dan tidak senang menjalankan misinya sendiri, nggak perlulah Jokowi menegur lewat Tito ataupun merombak tim Anies. Mbok ya kalau dibohongi itu jangan nagih. Mikir deh, maaf, apa kalian mau dijadikan tumbal COVID-19 akibat kebijakan Anies yang abal-abal? Buset. Tekan subscribe, lalu lonceng. Sekali lagi dan berkali-kali lagi terjadi serupa tapi tak sama dengan banjir. Ternyata Anies hanya membuat pestanya sendiri, dan Jokowi yang disuruh cuci piring, dihujat dan dikatai rakyatnya nggak becus menangani corona. Cuy, keenakan lo Anies. Ngeri jika kita membiarkan Anies keasikan manggung. Bukan saja mata rantai COVID-19 yang tidak terputuskan, tetapi lonjakan terjangkit virus justru menjadi tak terkendali akibat penanganan yang tidak fokus dan terarah karena
berita bombastisnya, aroma agenda tersembunyinya gak bener. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, gratis kok. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Sampai jumpa.